Halo, perkenalkan nama aku Afrida Diara Masifa. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi UT Jakarta. Di sini aku mau menjawab pertanyaan dari tugas 1 logika. Di sini aku mau menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan soal di tugas 1 mata kuliah logika. Untuk pertanyaannya adalah term. Term merupakan suatu himpunan cerita. Berikut adalah macam-macam dan contohnya term. Di sini aku mau menyebutkan 3 macam-macam term. Untuk yang pertama, ada term singular. Term singular ini dengan tegas menunjukkan satu individu atau barang atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya, suku itu, kota itu, sekolah itu. Untuk yang kedua, ada term partikular. Term partikular menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan atau menunjukkan lebih dari satu namun tidak menyeluruh sampai ke bawahnya. Contohnya, beberapa pedagang itu atau beberapa staf karyawan di kantor itu. Untuk yang nomor 3 itu ada term universal. Term universal menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahnya tanpa terkecuali. Contohnya, semua pegawai klinik, semua warga desa, atau semua masyarakat di Indonesia. Di sini selanjutnya aku mau menjawab tentang sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy merupakan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika dasarnya salah, maka bisa menyebabkan penyimpulan apapun salah dan menyebabkan argumen yang tidak valid. Sesat pikir bisa dilakukan dengan tidak sengaja karena kurangnya pemahaman logika atau juga bisa dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk memanipulasi orang lain. Berikut ini merupakan contoh-contoh sesat pikir atau logical fallacy. Di sini saya akan menyebutkan 3 contoh sesat pikir. Untuk nomor 1 ada strongman. Artinya, menyalahkan argumen orang lain agar memudahkan untuk orang lain itu diserang. Contohnya, seseorang berargumen bahwa vasektomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, orang lain juga berargumen nih bahwa vasektomi juga menyalahi aturan HAM. Contoh kedua ada false dilema. Merupakan pihak pertama mengatur situasi agar seolah-olah hanya ada 2 pilihan. Kemudian pilihan satunya dihilangkan lagi supaya orang lain hanya punya 1 pilihan. Contohnya, kalau kamu tidak mau dengan kebijakan ini, berarti kamu harus resign dari sini. Untuk nomor 3 ada bandwagon. Terjadi ketika muncul pemikiran jika semua orang melakukan pasti benar. Contohnya, brand kosmetik ini banyak sekali orang yang memakainya, berarti hasilnya bagus. Padahal masih ada brand lain yang underestimate, yang hasilnya lebih bagus dari brand yang banyak orang sukai. Berikutnya, cara-cara agar menghindari dari sesat pikir atau logical fallacy. Nomor 1 ada mengenali logical fallacy. Dengan cara ini, memahami berbagai jenis sesat pikir, kita akan menghindari sesat pikir itu. Yang kedua, ada berpikir secara kritis dengan cara bertanya terhadap sekitar dan jangan langsung percaya oleh satu argumen. Untuk nomor 3, ada mengandalkan logika dan fakta. Nomor 4, berpikir secara perlahan, tidak perlu terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu argumen. Nomor 5, kita harus meminta umpan balik atau feedback dari lawan bicara untuk meninjau apakah argumen kita yang berikan itu benar atau tidak. Dengan cara-cara di atas, kita dapat menghindari sesat pikir. Cukup sudah pernyataan dari saya atau argumen dari saya. Maafkan bila ada kata yang tidak benar atau salah. Terima kasih dan sampai jumpa.